Halo Sobat UT, kembali lagi di podcast Noken, ngobrol keren bareng UT Jayapura. Kenalin aku Ursula yang akan menjadi host podcast kita kali ini. Hari ini kita akan membahas mengenai hal yang happening banget di UT, yaitu pembelajaran. Dan di studio kita sudah hadir Kavira dan Kavita. Halo semuanya. Halo. Nah, supaya teman-teman bisa kenal lagi nih sama Kavita dan Kavira, kita akan kenalan nih. Halo Kavira. Halo Kak Ursula, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vira. Saya di UT Jayapura selaku pengadministrasi pembelajaran. Mungkin kalau teman-teman mahasiswa yang mempunyai layanan kelas tutorial webinar, nah untuk jadwal tutorial webinar itu saya yang buat. Oke, berarti emang pakar dari segala pakar nih ya. Oke, nah selanjutnya kita mau kenalan dengan Kavita. Halo Kak. Halo, terima kasih ya Kak. Perkenalkan, nama saya Kavita. Saya sekarang di semester 6. Aktivitas saya sehari-hari, saya sebagai business owner sambil kuliah, Kak. Oke, sesuai brandingan UT, kuliah sambil kerja. Iya. Bener ya Kak? Oke, nah tanpa berlama-lama kita langsung bahas nih. Nah mungkin bisa diceritain gak sih Kavira, sebenarnya Tuweb itu apa sih? Oke, TWEB itu biasa juga disebut sebagai tutorial webinar, merupakan layanan tutorial untuk mahasiswa yang pelaksanaannya itu pada si layar serta adanya pertemuan di aplikasi Microsoft Teams. Nah, untuk aplikasi Microsoft Teams itu merupakan ruang kelas di mana mahasiswa dan tutor bertemu secara tatap muka virtual untuk melaksanakan tutorial webinar. Mungkin kalau teman-teman yang lain juga familiar aplikasi yang mirip-mirip itu aplikasi Zoom ya. Namun untuk UT sendiri itu memakainya Microsoft Teams. Kemudian loginnya pun juga mudah menggunakan email e-kampus serta password yang telah diberikan kepada mahasiswa. Oke, berarti sebenarnya enak banget ya mahasiswa udah dapat akses gratis ke Microsoft Teams. Nah, untuk mahasiswa bisa tahu bahwa mata kuliah tersebut itu masuk ke kelas web itu gimana nih, Kak? Oke, jadi setelah masa registrasi, mahasiswa melakukan registrasi mata kuliah, tentunya nanti akan ada billing registrasi yang didapatkan oleh mahasiswa tersebut. Di situ bisa dilihat status layanan kelas mahasiswa masuk ke Tuton atau ke kelas web. Untuk ke kelas Tuton sendiri itu biasanya status layanannya tertera TO, berarti Tuton. Sedangkan kelas web sendiri status layanannya itu berupa T atau TWEB. Setelah itu apabila sudah memasuki masa tutorial, mahasiswa bisa melihat kelasnya pada MyUT, pada fitur tutorial praktikum, lalu bisa memilih tutorial webinar, atau bisa juga langsung mengakses si layarnya. Oke, jadi sebenarnya mahasiswa bisa akses semua dari MyUT ya, Kak? Betul. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian teknis yang paling sering ditanyain oleh mahasiswa nih. Gimana nih caranya mulai diisi layar? Nah, untuk Kakak Vita, boleh dibagi nggak sih pengalamannya gimana langkah awal pertama kali Kakak akses si layar? Nah, kalau saya pribadi sih yang penting jangan sampai salah alamat ya, Kak. Mm-mm. Biasanya saya langsung mengakses di silayar.ut.ac.id. Dulu awalnya saya bingung mau login pakai apa. Ternyata cuma pakai password sama NIM, Kak. Begitu masuk, tampilannya langsung kelihatan kursus mata kuliahnya. Oke, jadi gampang banget ya Kak untuk Iya. loginnya. Nah, kalau kita sudah masuk ke dashboard khusus kelas nih Kak. Terus selanjutnya gimana nih Kak supaya mahasiswa nggak salah masuk ruang kelas? Iya, jadi setelah mahasiswa berhasil masuk ke si layar, itu langsung tertampilkan kursus atau kelas mata kuliah yang telah diregistrasikan. Setelah itu, mahasiswa bisa memilih salah satu kelas atau kursus yang ingin dikerjakan terlebih dahulu. Di situ udah tersusun rapi sesi per sesi, mulai dari sesi 1 hingga sesi ke-8. Sebelum masuk ke sesi 1, biasanya tutor itu menginformasikan mengenai data pribadi, kemudian link grup WhatsApp-nya, kemudian ada jadwal Zoom to web, serta link webnya juga. Jadi mahasiswa perlu teliti soal hal itu.
Nah, kalau saya mau nambahin dikit nih, Kak. Kalau berdasarkan pengalamanku, sangat disarankan buat teman-teman download Microsoft Teams di HP atau laptop ya. Soalnya kalau lewat browser kadang suka agak berat atau filenya terbatas. Jadi begitu kita klik link di si layar, dia otomatis pop up buka aplikasi Teams-nya. Jadi lebih lancar buat prestasi dan diskusi. Oke, berarti mereka sebenarnya udah terfasilitasi banget nih Kak. Sudah ada grup WA, sudah ada Microsoft Teams disediain oleh UT, dan juga ada si layar. Nah, berarti kalau kehadiran mereka tuh udah otomatis terekam gitu ya Kak dari si layar? Iya, benar. Jadi, si layar itu pintu resminya. Kehadiran juga terekam oleh si layar, kemudian pada saat masuk link to web, jika hadir sampai terakhir, nanti itu linknya udah tercatat berapa peserta yang berada di dalam link tersebut. Oke, berarti teman-teman nih, berarti harus hadir nih di si layar supaya nilainya aman. Nah, soal pengerjaan si layar nih Kak, pasti kan tolak ukurnya nggak cuma kehadiran dong, pasti ada tugas dan diskusi. Nah, gimana nih supaya mahasiswa bisa tahu ada diskusi dan tugas di si layar nih Kak? Oke, untuk khusus kelas web, mahasiswa itu wajib mengerjakan sesi diskusi pada sesi 1, 2, 4, 6, dan 8. Kemudian juga wajib mengerjakan tugas di sesi 3, 5, dan 7, serta wajib mengisi kehadiran pada semua sesi. Nah, untuk sesi diskusi dan pengisian kehadiran biasanya diberikan waktu seminggu untuk pengisian. Sedangkan untuk pengerjaan tugas itu diberikan waktu 2 minggu. Lewat daripada itu berarti mahasiswa sudah tidak bisa mengerjakannya lagi karena sudah terintegrasi by system. Tapi jangan khawatir, biasanya tutor UT itu selalu mengingatkan untuk pengisian kehadiran, kemudian pengisian diskusi, serta pengerjaan tugasnya sebelum tanggal deadline-nya nih. Dan perlu diketahui juga bahwa untuk kelas web sendiri itu minimal wajib mengikuti TUEP selama 5 kali pertemuan. Apabila partisipasi mahasiswa kurang, maka nanti pada saat pengumuman nilai bisa tidak sesuai dengan nilai yang diharapkan. Oke, berarti sebenarnya waktunya cukup banget ya Kak buat mahasiswa, terkhususnya untuk mahasiswa yang kuliah sambil kerja nih. Nah, Kakak Vita. Nah, menurut Kakak tuh tipe yang diingetin sama tutor atau rajin cek sendiri di si layar, Kak? Kalau saya pribadi sih, saya tim cek sendiri dong, Kak. Karena di si layar tuh enak banget, di samping nama mata kuliah atau di dalam sesinya udah ada keterangan, tenggak waktu, tanggal, dan jamnya. Biasanya saya tulis di notes jadwal mingguan biar nggak bentrok sama jadwal kerja atau acara lain, supaya nggak ketinggalan di tiap sesinya, Kak. Oke. Iya, benar kayak seperti Kakak Vita. Selain di dalam kelas layarnya, teman-teman mahasiswa itu bisa melihat di bagian timeline atau keterangan di kolom persesinya di si layar. Di situ bakal muncul tanggal dibuka dan tanggal deadline pengerjaannya. Oke, mantap nih. Jadi kesimpulannya jelas ya, kode kelas cek di MyUT, terus eksekusinya ada di si layar, dan jangan lupa install aplikasi Microsoft Teams biar proses belajarnya lancar tanpa kendala teknis kayak yang dibilang Kak Vita tadi. Nah, sebelum kita tutup, ada pesan penting atau reminder tambahan nggak nih dari Kak Vira? Oh, boleh Kak Ursula. Jadi, teman-teman mahasiswa perlu diingat bahwa kelas web itu sudah dimulai sejak tanggal 11 April. Dan untuk minggu ini sudah berjalan ke sesi 3, jadi jangan sampai lalai teman-teman mahasiswa. Pastikan selalu mengisi kehadiran, pengerjaan diskusi, serta pengerjaan tugasnya. Betul banget, pokoknya jangan ditunda-tunda ya. Semangat terus buat teman-teman semuanya, kita harus lulus bareng. Oke, terima kasih Kak Vira dan Kak Vita atas ilmu dan tips praktisnya hari ini. Sangat mencerahkan nih buat teman-teman kita semua. Nah, sobat mahasiswa, tidak ada alasan lagi bagi yang bingung tuh web ya. Manfaatkan fasilitas yang ada dan tetap konsisten dengan jadwalnya. Saya Ursula, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan salam sukses. Dah.